Selamat datang di channel review aja. Kali ini gue mau bikin video iseng lagi. Gue mau nge-benchmark PC yang ada di depan gue ini. Jadi ini PC gue sendiri. PC ini masih tergolong baru karena gue baru rakit ini di November 2024 ya. Sebenarnya nggak baru-baru banget karena ini upgrade dari komponen PC sebelumnya. Komponen PC gue sebelumnya itu gue pakai prosesor Ryzen 7 3700X. Oke, jadi sekalian bahas spesifikasi singkatnya. Prosesor yang sekarang gue pakai ini adalah Ryzen 7 9800X3D, VGA-nya RTX 4070 Ti Super dari Asus, fan case-nya pakai Arctic P12 PWM-PST, prosesornya pakai Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Ya, jadi kayak gitu spesifikasi singkatnya, dan ini BTW kenapa gue centerin komponen PC gue, karena kalau gue matiin ini bakal jadi gelap banget, karena gue ini anti RGB banget orangnya. Nih, ya kan? Gelap banget. Sekarang kita langsung aja ke pengujiannya. Di sini gue pakai aplikasi namanya 3D Mark, tapi sebelum itu di PC gue ini udah gue coba close-closein dulu background proses yang berjalan ya. Di sini udah gue close, terus kita buka hardware monitor juga ya, atau HW monitor. Di sini kita lihat dulu nih prosesor gue saat ini temperaturnya cukup rendah ya. Ini ada di 55,6 derajat. Kondisi ruangan ber-AC, AC-nya gue set 25 derajat dan suhu kamar gue ada di 30 derajat. Jadi ini udah ideal sih harusnya. Lalu di sini untuk VGA-nya sendiri suhu awalnya ada di 45 derajat. Jadi ini benar-benar adem sih harusnya kondisi komponennya. Nah, di sini 3D Mark itu ada dua metode ya. Di sini ada Speedway sama satu lagi Steel Nomad ya. Speedway ini untuk yang ray tracing benchmark, ini biasanya untuk VGA yang support ray tracing. Contoh kayak 4070 Ti Super ini udah support. Nah, di sini gue akan coba yang Speedway. Gue coba run dulu. Nah, ini sekarang kita lagi running yang Speedway. Ini dia collecting system info dulu. Dan ini BTW videonya bakal gue cut-cut ya, karena untuk proses benchmark ini cukup lama. Di sini sudah mulai benchmarknya berjalan, dan di sini terbaca FPS-nya ada di sekitar 60-an ya. Nih, kalian bisa lihat. Dan ini waktunya berjalannya udah 12 detik. Oh iya, BTW di sini gua nggak pakai stress test ya, karena itu mengerikan kalau pakai itu. Dan di sini cukup lancar sih harusnya. Nah, ini udah selesai, gua cut. Ya, skornya ada di 6437. Ini good ya. Dan untuk rata-rata FPS itu ada di 64 FPS. Kalau untuk game performance-nya, ini contoh ya, Battlefield 5 2K Ultra itu bisa 200 FPS lebih. Nah, kalau GTA 5-nya, ini 1440p Ultra bisa 140 FPS ke atas, 1080p Ultra bisa 170 FPS ke atas. Jadi cukup oke sih. Dan di sini nggak ada inian suhunya ya, grafik suhunya tidak ada. Jadi kita lihat aja di HW info tadi atau HW monitor. Ini suhunya tertera, ini udah turun. Kita lihat dulu value max-nya ya. Nah, ini dia value max-nya sudah kelihatan ada di 47 volt ya super. Nah, ini nih di 77 derajat Celcius, guys. Tergolong masih rendah. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya. Ini untuk prosesor ya, untuk benchmark prosesor. Gue pakai Cinebench 2024 ya. Di sini ada agreement dulu, kita accept. Nah, di bagian sini ini ada peringkat ranking ya dari CPU-nya sendiri. Ada yang multi-core sama single core. Nah, kita ini coba yang multi-core-nya dulu. Nah, sebelum itu gue akan coba lihat di HW monitor tadi. Ya, di sini temperaturnya sebelum kita running, maksimum value-nya ada di 78 derajat Celcius untuk prosesor gue ya. Lalu value real time-nya ada 74. Nah, sekarang gue start, ini langsung ada di 87 derajat Celcius ya. Ini udah jalan sekitar 6 menitan, ini cukup tinggi ya untuk suhunya. Ini akan gue pause dan gue coba tunggu sampai selesai. Oke, ini dia hasilnya. Untuk multi-core, ini dapat di 1343 dan maksimum temperaturnya ada di 88,6 ya, dari tadi 78 ya. Dan tapi udah turun lagi ke 59 derajat, dan ini rankingnya ada di ranking 3. Oke, sekarang kita lanjut ke single core-nya, ini kita start,
Dan harusnya untuk single core ini poinnya akan lebih rendah dari multi-core ya. Dan terlebih lagi untuk AMD itu memang kalau secara single core itu memang kurang oke ketimbang kompetitor ya, si Intel. Single core pasti unggul di Intel. Ini yang gue tahu ya, selama ini banyak dengaran dari omongan orang. Tapi kalau salah koreksi aja guys. Di sini untuk suhunya untuk pas start ya ini masih terbilang rendah ya, 57,4. Karena memang bebannya tidak segede multicore. Nah, ini dia hasilnya 132 poin ya untuk single core-nya, ada di peringkat 1. Lalu untuk temperaturnya ini masih 88,6, tidak berubah karena memang ya 88,6 tadi itu yang multicore. Harusnya tadi gua clear dulu ya min sama max-nya, teman gua lupa. Tapi tadi gua lihat sih sekitar ya 58 derajatan aja sih. Ini nggak begitu panas untuk single core-nya. Guys, jadi segitu aja video benchmark isengnya kali ini untuk PC pribadi gua ini dengan spek seperti tadi yang kalian udah tahu sebelumnya. Jadi ya cukup oke, dan sampai jumpa di video berikutnya.